Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allama Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Allah bukanlah anak, Allah bukanlah bapa, walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu, dan Allah tidak memiliki sekutu, maha tinggi Allah yang disucikan. Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala menyebutkan bait syair ini setelah menetapkan melihat Allah, untuk menjelaskan dengannya bahwasannya menetapkan melihat Allah secara nyata tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan selain Allah, sebab ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin, Allah bukan anak dan Allah bukan bapa, yaitu Allah tidak bercabang dari selainnya dan selainnya tidak bercabang dari Allah. Walaysa lahu shibhun, dan Allah tidak memiliki sekutu terkait nama-namanya, terkait sifat-sifatnya, dan terkait perbuatan-perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 65, Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui Allah memiliki sekutu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Ikhlas ayat 4, Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 22, Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah membuat saingan-saingan untuk Allah sementara kalian mengetahui. Dari dalil-dalil ini diambil kesimpulan bahwasannya menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan menyamakan Allah, sebab sesungguhnya tamtsil menyamakan perkara yang lain, bukan isbat, bukan menetapkan sifat. Ta'ala, ta'ali berasal dari kata ulu, yaitu rif'ah, ketinggian. Ketinggian Allah tetap adanya, baik zat maupun keberadaan maupun karena mengalahkan.
Al-musabbahu yaitu al-munazzahu yang disucikan. Sebab tasbih secara bahasa tanzih. Tasbih adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat perintah untuk bertasbih di banyak dalil. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man qala hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa di pagi hari mengatakan subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni untuknya walaupun seperti buih di lautan. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan." Dua perkataan yang sangat ringan pada lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, dan maha suci Allah yang Maha Agung. Di hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, "Ahabbul kalami ilallahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Perkataan yang paling Allah cintai adalah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji untuk Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Adapun orang-orang Mu'attilah, maka mereka memahami tasbih adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat. Oleh karena inilah mereka berkata, maha suci Allah yang disucikan dari sifat-sifat. Salah satu ahli ilmu berkata, "Fanzuru ila tasbihil jahmiyah, kaifa adda bihim ila ta'atil." Maka lihatlah tasbih yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, bagaimana menggiring mereka ke ta'atil. Maka tasbih ini menggiring mereka ke penyimpangan dan kesesatan. Tidak boleh seorang muslim pun mensucikan Allah dari apa yang dibawa oleh para rasul. Sesungguhnya yang wajib dilakukan adalah mensucikan Allah dari apa yang dibawa oleh musuh-musuh rasul yang menyelisih mereka. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat 180-181, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun." Maha suci Rabbmu, Rabb kemuliaan, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu dari yang disifatkan oleh musuh-musuh Rasul. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan untuk para Rasul. Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disandangkan kepadanya oleh musuh-musuh Rasul, sebab ia mengandung tasbih dan ta'til. Dan Allah menyampaikan keselamatan untuk para Rasul karena keselamatan apa yang mereka ucapkan terkait Allah dari kekurangan dan aib.
wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin. Allah bukan anak, bukan bapak. Wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Dan Allah tidak memiliki sekutu, maha tinggi Allah yang disucikan. Asy-syarah, penjelasan. Hadza ma'khudun min qaulillahi ta'ala fi suratil Ikhlas. Bait syair ini terambil dari firman Allah Ta'ala pada surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah maha satu. Allahus samad. Allah yang dituju oleh semua makhluk untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki seorang pun yang serupa dengannya. Wa summiyat bi suratil Ikhlas li'annaha khullisat bit tauhid. Surat Al-Ikhlas dinamai dengan surat Al-Ikhlas sebab surat Al-Ikhlas dimurnikan untuk tauhid. Wal Qur'anu ala thalathati aqsam. Al-Quran terbagi menjadi 3 macam. Imma tauhidun wa huwa al-ikhbaru 'anillahi wa ibadatihi wa nahyu 'anil syirki bih. Pertama, bisa jadi Al-Quran tauhid, yaitu mengabarkan tentang Allah, tentang beribadah kepadanya, dan larangan dari menyekutukannya. Wa imma awamirun wa nawahin wa hiyal halal wal haram wal ahkamu syar'iyyah. Kedua, Al-Quran bisa jadi perintah-perintah dan larangan-larangan, yaitu yang halal dan yang haram, serta hukum-hukum syariat. Wa imma akhbarun 'anir rusuli wal umami wal madi wal mustaqbali wal jannati wan nar. Ketiga, bisa jadi Al-Quran berita-berita tentang para rasul dan umat-umat, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta surga dan neraka. Fahadhihi suratu khullisat bil qismil awal. Maka surat Al-Ikhlas ini dimurnikan untuk macam yang pertama. Wa huwal ikhbaru 'anillahi jalla wa 'ala. Yaitu mengabarkan tentang Allah jalla wa 'ala. Fahiya fit tauhid. Maka surat Al-Ikhlas tentang tauhid. Walidzalika sarat ta'dilu thulutsal Qur'ani fil fadl. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran terkait keutamaan. Li'annaha khullisat bitauhidillahi azza wa jal. Sebab surat Al-Ikhlas dimurnikan untuk mentauhidkan Allah azza wa jal. Hadza wajhu tasmiyatiha bisuratil Ikhlas. Inilah sebab penamaan surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Ikhlas. Wa fiha nafyun wa itsbat. Pada surat Al-Ikhlas terdapat peniadaan dan penetapan. Nafyun naqaisi 'anillah, meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah. Wa itsbatul kamalati lahu jalla wa 'ala, dan menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan untuk Allah jalla wa 'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah maha satu. Hadza itsbat. Ini penetapan. Allahus samad. Allah yang dituju oleh semua makhluk untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Hada itsbat. Ini penetapan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Hada nafyun. Ini peniadaan. Fanafa anhu naqsa.
wa athbata lahul kamal, maka Allah meniadakan dari dirinya kekurangan dan menetapkan untuk dirinya kesempurnaan. Qauluhu Allahu ahad, firman Allah, Allah Maha Satu, yakni huwa wahidun la syarika lahu fi rububiyatihi wala fi ilahiyatihi wala fi asma'ihi wa sifatih, yaitu Allah Maha Satu, tidak ada sekutu baginya terkait rububiyahnya, terkait ilahiyahnya, dan terkait nama-nama dan sifat-sifatnya. Fahuwa wahidun fi anwa'it tauhidit thalatha, maka Allah Maha Satu terkait 3 macam tauhid. Wa qauluhu Allahus Samad, firman Allah, Allah As-Samad, ay alladhi tasmudu lahul khalaiq wa tatlubu minhu hawaijaha, yaitu yang dituju oleh makhluk-makhluk dan yang mana makhluk-makhluk meminta darinya hajat-hajat mereka. Thumma nafa, kemudian Allah meniadakan, faqal, maka Allah berfirman, lam yalid, tidak melahirkan, yakni laisa lahu walad, yaitu Allah tidak memiliki anak. Fahuwa subhanahu munazzahun 'anil walad, maka Allah yang Maha Suci disucikan dari anak. Wa hadha raddun 'ala alladhina athbatul walada lillah. Ya, firman Allah Ta'ala ini adalah bantahan untuk orang-orang yang menetapkan anak untuk Allah. Wa humun nasara haitsu qalu al-masihu ibnullah. Mereka adalah orang-orang Nasrani di mana mereka mengatakan Al-Masih anak laki-laki Allah. Wa raddun 'ala al-yahudi alladhina qalu Uzairun ibnullah. Firman Allah Ta'ala ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka adalah orang-orang yang mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Wa raddun 'ala al-musyrikin alladhina qalu al-malaikatu banatullah. Dan firman Allah Ta'ala ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mana mereka adalah orang-orang yang berkata para malaikat anak-anak perempuan Allah. Faja'alu lillahil banati wa hum yakrahunahun. Maka orang-orang musyrik menjadikan anak-anak perempuan untuk Allah padahal mereka membenci anak-anak perempuan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 62. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka membikin untuk Allah apa yang mereka benci. Fahum yakrahuna al-banat, sebab mereka membenci anak-anak perempuan. Fa kaifa yaj'alunaha lillahi jalla wa ala. Lalu bagaimana mereka menjadikan anak-anak perempuan milik Allah Jalla wa ala? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 62. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan lisan-lisan mereka mensifati kedustaan bahwasanya untuk mereka kebaikan. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur ayat 39. Am lahul banatu walakumul banun. Apakah milik Allah anak-anak perempuan sementara milik kalian anak laki-laki? Aytaj'aluna lahul banati wa antum takrahuna al-banat. Yaitu kalian menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan sementara kalian membenci anak-anak perempuan. Walakumul banun, dan untuk kalian anak-anak laki-laki. Wa takhtassuna bil baninil ladzina tuhibbunahum, dan kalian mengkhususkan untuk diri-diri kalian anak-anak laki-laki yang mana mereka adalah orang-orang yang kalian cintai. Wa qala ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl 62. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan mereka membuat untuk Allah apa yang mereka benci, dan lisan-lisan mereka mensifati kedustaan bahwasanya kebaikan hanya untuk mereka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 15.
wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan mereka menjadikan untuk Allah dari hamba-hambanya bagian. Li'annal walada juz'un minal walid, sebab anak bagian dari ayah. Fahum syabbahullaha jalla wa'ala bil makhluqin, maka mereka menyamakan Allah jalla wa'ala dengan makhluk-makhluk. Wa ja'alu lahul walad, dan menjadikan untuk Allah anak laki-laki. Wa huwa munazzahun an dzalik, padahal Allah disucikan dari memiliki anak laki-laki itu. Thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 18. Awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, ataukah orang yang dianggap berkembang di dalam perhiasan dan ketika dia berada pada pertengkaran dia tidak bisa menjelaskan. Al-mar'atu tunashsha'u fil hilyah, seorang perempuan dianggap berkembang dalam perhiasan. Li'annaha tahtaju ila huli, sebab dia membutuhkan perhiasan. Fahiya naqisah, maka seorang perempuan memiliki kekurangan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia ketika terjadi pertengkaran tidak bisa menjelaskan. Indama tahsulu khusumatun wa munaqashatun tad'uful mar'ah, ketika terjadi perseteruan dan perdebatan, perempuan menjadi lemah. Fala tastati'u an tukhasima an nafsiha, maka dia tidak bisa membela dirinya. Walidzalika fil ghalibi tuwakkilu man yukhasimu anha, oleh karena itu ghalibnya seorang perempuan membuat wakil orang yang berdebat untuknya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka membuat para malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih anak-anak perempuan. Yaqulun, mereka berkata, innahum banatullah, sesungguhnya para malaikat anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, kesaksian mereka akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Fal musyrikuna wasafullaha bi anna lahul banat, maka orang-orang musyrik mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki anak-anak perempuan. Wan nasara wasafullaha bi anna lahu waladan, sementara orang-orang Nasrani mensifati Allah bahwasanya dia memiliki anak laki-laki. Wa huwal masihu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dia adalah Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wa huwa abdullah wa rasuluh, padahal dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, surat Maryam ayat 30. Al-Masih Isa bin Maryam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah memberiku Alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidak lain Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hanyalah hamba, kami memberikannya kenikmatan dan kami menjadikannya contoh untuk Bani Israel. Fa Isa abdullah wa rasuluhu, maka Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh, dan Isa adalah perkataan Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh. Walaysa huwa ibnan lillahi azza wa jal, dan dia bukan anak laki-laki Allah azza wa jal. Wallahu subhanah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. La bidayata lahu subhanahu wa ta'ala,
kama annahu la nihayata lah. Allah tidak memiliki permulaan subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sesungguhnya Allah tidak memiliki akhir. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, maka beliau berkata, Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau yang maha pertama, oleh karena itu tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang maha terakhir, oleh karena itu tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau al-zahir, oleh karena itu tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau al-batin, maka tidak ada di bawahmu sesuatu pun. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadhihi sifatullahi jalla wa ala. Ini adalah sifat-sifat Allah jalla wa ala. Fahuwa awalun bila bidayah, daimun bila nihayah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha pertama tanpa permulaan, lagi maha kekal tanpa akhir subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Hadza nafyun lisyariki wasyabih. Ini meniadakan sekutu dan sesuatu yang menyamai. Li'annal walada syabihun liwalidihi wa syarikun lah. Sebab anak adalah seseorang yang mirip dengan ayahnya dan sekutunya. Wa aidan al-waladu innama yakunu lil hajah. Demikian juga sesungguhnya anak ada tidak lain karena kebutuhan. Wallahu subhanahu munazzahun an dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari hal itu. Huwal ghaniyyu, dialah Allah maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Surat Yunus ayat 68. Fahuwa ghaniyyun subhanahu wa ta'ala 'anil walad. Maka Allah maha kaya, maha tidak membutuhkan anak. Ama antum fa antum bihajatin lil walad. Adapun kalian maka kalian membutuhkan anak. Fal insanu alladhi laysa lahu auladun yakunu 'indahu 'ajzun wa dha'f. Sebab seseorang yang tidak memiliki anak-anak, padanya terdapat kelemahan. Wa huwa bihajatin ilal auladi liyusa'iduh. Manusia memerlukan anak-anak agar mereka membantunya. Wa qauluhu ta'ala lam yalid, hadza nafyun lil bidayah. Firman Allah Ta'ala, lam yalid, tidak melahirkan. Ini meniadakan permulaan. Wa qauluhu Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Al-kufwu ma'nahu asyabihu al-mathil. Al-kufwu maknanya asyabih dan al-mathil, yang menyerupai, yang mirip. Fallahu jalla wa ala laysa lahu syabihun wala mathilun. Maka Allah jalla wa ala tidak memiliki sesuatu yang mirip dan sesuatu yang menyamai. Ay la ahada yukafi'uhu subhanah au yusawihi au yushabihuhu au yumathiluhu abada. Yaitu tidak ada seorang pun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala atau menyerupainya atau mirip dengannya atau semisal dengannya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Fahadza nafyun lil mathili wasyabihi wan nadhir. Maka firman Allah Ta'ala ini meniadakan sesuatu yang menyerupai, sesuatu yang menyamai, dan sesuatu yang mirip. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 65,
hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui Allah memiliki sesuatu yang menyerupainya? Ay hal ta'lamu ahadan yusawihi subhanahu wa ta'ala wa yusamihi 'ala al-haqiqah, yaitu apakah kamu mengetahui seorang pun yang menyamai dan menyerupai Allah dengan sebenar-benarnya? Walaysa ma'nahu la yatasamma ahadun bismih, bukanlah maknanya tidak ada seorang pun yang memiliki nama dengan namanya. Kal maliki wal aziz, seperti malik dan aziz. Faqaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, maka perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, walaysa bimauludin walaysa biwalidin, Allah bukan anak dan bukan bapak. Hadza ma'khudun min suratil Ikhlas, ini terambil dari surat Al-Ikhlas, allati fiha itsbatul ahadiyati was-samadiyati lillahi jalla wa ala, yang mana pada surat Al-Ikhlas terdapat penetapan ahadiyah dan samadiyah untuk Allah jalla wa ala, wa nafyul waladi wal walidi anhu subhanahu. Terdapat pada surat Al-Ikhlas peniadaan anak dan orang tua dari Allah Subhanahu wa taala, ayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyul musyabahati wal mithliyati lahu Subhanahu wa taala. Dan pada surat Al-Ikhlas terdapat peniadaan penyerupaan dan kemiripan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yushbihuhu syai'un min khalqihi. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang menyamainya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.